وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jerak-jerak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya, di mana selapuan siara da ita makin niki semuanya tiada lain dan tiada bukan niki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hambanya yang bersyukur, karena menikmat je dia negin petuk nikmat noh. Terus kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus selalu kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sang daka maksiat ngono tetap gina saada itu si Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Rahman, sang Maha Pengasih. Ya, pemberiannya tiada tandingannya. Daka te maksiatinnya, daka tertinggalan perintahnya, tetap nasadi itu si Allah. Sebagai bentuk kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu makin mudah-mudahan temampu jadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, karena memang siaran bersyukur niki berat para jamaah, berat. Karena yang berat angka sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya asykur. Sekedi dengan Allah Subhanahu wa taala, sekedi dari hambaku yang bersyukur. Ya karing makin berusaha sila. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, untuk berterima kasih kepadanya. Angka bilang tesolat tengendeng tiba Allah, kita mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba, tolong tiang untuk selalu beribadah kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu. Iringan yang tolong kita tiba Allah akikna pihak kita jadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah saya untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sehingga kita bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
di mana malam niki kita akan baca bab yang ke-10. Di sini beliau mengatakan babun fil mubadarati ilal khairat. Bab bersegera menuju kebaikan. Bersegera menuju kebaikan. Wa hathi man tawajjaha li khairin, dan anjuran kepada orang yang ingin melakukan kebaikan, alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, agar mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, dan jangan dia ragu melakukannya. Niki bab teh, bab bersegera menuju kebaikan, bersegera. Nabi arti bersegera, ya, becat-becat, lagu ndak tergesa-gesa, ya. Becat dalam arti bersegera, dalam arti begitu azan segera sholat. Lagu le saat sholat ndak kena encong-encong, ndak kena marah manuk sih. Apa rana nyok-cok kena ndak. Ya yo kan ndara jamaah tu mani nahno kenje pengajian no menang bersegera kena. Tersegera-segera sholat dek nino kena. Maksudnya segera itu segera lakukan dia, jangan ditunda-tunda. Ndak tunda ya. Bersegera maksudnya kalau ada kesempatan segera lakukan, jangan ditunda. Bedue ite kepeng segera bersedekah, jangan ditunda. Bedue ite sehat segera beribadah, jangan ditunda. Sakit ite laun. Arak dengan toa segera berbakti, ndak tunda ya. Meninggal dengan toa laun atau ite sang bejulu meninggal. Intinya begitu ada kesempatan segera dan jangan ditunda-tunda. Kemudian beliau mengatakan wa hathiman tawajjaha li khair, dan anjuran bagi yang ingin melakukan kebaikan itu alal iqbali alaihi bil jiddi, hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak sekedar-sekedar. Sungguh-sungguh. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, sungguh-sungguh kerjakan dia. Apapun kebaikan. Bertani. Kebaikan ke bertani, no? Bertani. Kebaikan bertani. Sehingga mudah bertani, dia sungguh-sungguh bertani, tidak sekedar sungguh-sungguh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi, maksimal. Semaksimal gawe ino udah menangnya si Allah Subhanahu wa taala. Mun berdagang, dia sungguh-sungguh berdagang. Amun de bertani, sungguh-sungguh bertani. Jari guru, sungguh-sungguh jari guru. Jari apa saja yang dia itu bagus, sungguh-sungguhlah di sana. Tak setengah-setengah. Nah, bagi yang melakukan kebaikan hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, jangan ragu-ragu. Selama kita tahu itu bagus. Entah urusan akhirat maupun urusan dunia. Tapi tentunya kita harus punya prioritas saran. Besi terpenting maka itu yang kita dahulukan. Saat dua hal bagus bertabrakan ini, kira-kira ku penjulu ini ngenteng maka mana yang terpenting, itulah yang didahulukan. Ya, sakino dengan toa tenan anggor, letono guru tenan anggor, betul penjulu kira-kira ini. Dengan toa atau guru? Dengan toa tentunya. Kecuali mun guru no ya darurat ini. Ya dengan toa nanggor kete ini angkatan kita ember, karena dengan toa lalu guru no kete mana ya? Aku trik motor ini darah angkatan aku Honda no, karena misal. Kan guru lebih darurat, iya tapi julu
Intinya bahwasanya ya kita ada prioritas. Besi lebih penting, tentu itu yang didahulukan. Lagu dalam secara umum dalam segala hal yang baik hendaklah kita sungguh-sungguh di dalam melakukannya, tidak setengah-setengah. Nah ya niki inti bab kita niki ya, dan di dalam bab niki ada beberapa ayat dan ada beberapa hadis ya. Malam niki insyaallah kita akan baca hadis yang terakhir dari bab niki, yaitu hadis yang ke-8 dari bab niki, di mana dia merupakan hadis yang ke-94 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan ats-tsamin, hadis yang ke-8, anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi yaumi Khaybar. Abu Hurairah bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat perang Khaybar. Perang Khaybar niki perang melawan orang Yahudi. Khaybar niki sekitar 100 kilo lah dari Madinah, rapat dengan kota Madinah. Nah, Khaybar niki bentengnya orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menembus benteng niki, ndek tembus-tembus. Saking kuatnya benteng dengan Yahudi. Bagus isi namanya benteng. Dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhari-hari, ndek doang bu tembus bentengnya kuat. Karena memang dengan Yahudi ya pintar, cerdas ya. Pintar-pintar mereka, termasuk dalam minyak benteng pintar. Karena Khaybar niki tono kumpulan hartanya dengan Yahudi, sawahnya di sana, kebunnya, ya taruh harta-harta emas, peraknya di sana semua dikumpulkan. Sehingga minyaknya benteng kuat berarti. Berhari-hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencoba masuk, ini jebol-jebol, kalah doang, mundur doang Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian pada suatu malam beliau mengatakan la u'tiyanna hadhihi rayah, saya akan berikan bendera perang ini rajulan, kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, laki-laki yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya gin ku sadek bendera ini jemaah mana? Sadek bendera maksudnya adalah akan menjadi pemimpin perang. Jemaah bendera ini gin ku sadek tipe seseorang yang dia cinta Allah dan dia cinta Rasul. Yaftahullahu ala yadayhi, yang dengan tangan orang ini nanti Allah akan menaklukkan kota Khaybar. Sudah berhari-hari dicoba Khaybar ini dia tembus-tembus, lagu jemaah aja gini tembus melalui tangan orang ini. Saya akan beri dia bendera ini. Orang ini dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui tangannya lah Allah akan menaklukkan kota Khaybar. Mendengar hal itu para sahabat lah berharap gati ya ini si ginta sade apa bendera ini. Kenapa semuanya berharap demikian? Karena ini pertama rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya laki-laki ini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini akan menjadi kebaikan karena menaklukkan kota Khaybar. Makanya Umar mengatakan, qala Umar, di saat itu Umar mengatakan, ma ahbabtul imarata illa al-yawm. Umar mengatakan, saya tidak pernah menginginkan yang namanya berkuasa
kecuali hari itu saya ingin sekali kena Umar selama ini dekuah milih siaran jadi pemimpin kecuali jeloin aja malayat aku jadi pemimpin kenapa? Karena ini akan mendapatkan kebaikan luar biasa. Ini siapa yang menjadi pemimpin? Fatasawartu laha raja'an ud'a laha, maka aku diam di sana Umar sejak pengumuman kelam minus sejak pengumuman dia jadi Umar dengan julun tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, raja'an ud'a laha, berharap saya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap diangkat jadi pemimpin ngulu jamaah atau julun tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dengan sahabat yang lain luwih pada ngulu setelah Nabi mengumumkan jemaah jinku sadik bendera ini laki-laki yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan Khaybar akan ditaklukkan melalui tangan orang tersebut. Setelah pengumuman itu, selaku sahabat ngulu oleh julun tenda termasuk Umar bin Khattab. Kan ngulu kumbena berharap dia yang dikasih apa? Bendera itu selaku pada ngulu. Ya, kemudian di pagi hari fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Besok paginya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Mbe Ali ya. Ini hadis yang dituliskan kita agak ringkas. Di sini langsung mengatakan fa'a'ta iya, maka Nabi SAW langsung memberi Ali bin Abi Thalib bendera itu. Tapi di riwayat yang lain begitu Nabi mengatakan mana Ali bin Abi Thalib, ternyata dia nikile kumpulan itu. Sahabat mengatakan iya sakit ya Rasulullah. Itu bisa ada masih sehat. Ali dia sakit, yashtaki ainah, dia sakit pemelangnya. Kita bisa ada ya, tapi ternyata tetap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan panggil Ali. Akhirnya tentu dipanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib. Begitu kena ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia sakit mata langsung sembuh. Tentu niki karena keberkahan dari liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesana berkah Abu Bakar jadi berkah. Umar jende ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mun betusi selaku sahabat besrokotan tusina. Mun wudu sahabat baitna ay wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau berkah. Amun Abu Bakar wudu ndenarakna dong ay wudu Abu Bakar. Menebetusi Abu Bakar darak ngerebetusi. Kenapa? Karena sahabat tahu Abu Bakar dia tidak berkah jasadnya. Yang berkah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun Abu Bakar doang ende bapak lagi ke kita ini. Ndak ide bareh ngenang aku berkah neh ngenteng neh tusiku ngenteng dah. Ya. Keberkahan ada pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kembali. Kemudian Ali bin Abi Thalib dipanggil, diberilah bendera itu. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imshi, berangkat Ali. Berangkat sana. Wala taltafit, dan jangan engkau menoleh ke belakang. Berangkat wahai Ali dan jangan menoleh ke belakang. Hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah membantumu menaklukkan kota Khaybar. Berangkat dan jangan menoleh ke belakang. Wasiat luar biasa. Apa menoleh? Apa itu menoleh itu maksudnya ini? Ndak ngengat, ndak ngengat andang mudi. Tetap berangkat, ndak ngengat andang mudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara Aliyun,
langsung Ali berangkat. Nah, ini poinnya ini. Ndek nunda-nunda Ali bin Abi Thalib. Begitu bilang berangkat Ali, langsung ya berangkat. Dia dengan jemaah bekah ya Rasulullah istirahat dulu dia dengan begitu dibilang berangkat, langsung ya berangkat. Ini dia poinnya, bersegera mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara Aliun syai'an thumma waqaf. Begitu Ali berjalan, tiba-tiba berhenti dia. Ngandak ya Ali bin Abi Thalib. Ngandak untuk ngombe, untuk beketuan, arah gina ketuanan Ali bin Abi Thalib. Gina beketuan tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandak ya. Walam yaltafit lagu ndekna. Apa ngetuane? Ndekna ngengat tandang mudi ndek. Ndekna menoleh tandang mudi. Dia berdiri, dia tidak menoleh ke belakang karena tadi dilarang. Jangan menoleh ke belakang. Ndang ngengat tandang mudi. Maka Ali bin Abi Thalib ingin menanyakan sesuatu, ngandak dia lagu tetap andang julu. Fasaraha, kemudian dia mengangkat suara dengan tinggi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala madza uqatil?" Ya Rasulullah, apa tujuan tiang memerangi mereka ya Rasulullah? Apa tujuan tiang memerangi mereka ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhum." Jawabnya langsung si Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangi mereka ya Ali hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangi mereka ya Ali sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini tujuan perang para jamaah. Mereka berperang sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa idza fa'alu, kalau mereka ucapkan dua kalimat syahadat, faqad mana'u minka dima'ahum. Kalau mereka ucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka sudah mencegah engkau ya Ali dari meneteskan darah mereka. Mudah-mudahan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haram kita teteskan darah orang, haram. Munah muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, haram diteteskan darah. Ucapan, adapun di hati serahang tipe Allah. Yang ngucapan ngajak atau apa serahang tipe Allah. Yang penting dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka langsung dikanggu tetesan darah. Wa amwalahum, tidak boleh diambil hartanya. Maksudnya diganggu terperangin malik. Illa bihaqqiha, kecuali dengan hak dua kalimat syahadat. Bikin anak kecuali dengan hak, yaitu misalkan dia adalah seorang pembunuh. Wah Islam ya, lagu semati itu dengan muslim si lain, maka dia ini berhak untuk diapa? Dibunuh. Kisos. Walaupun dia muslim, lagu ternyata yang mati, maka tangkap, kemudian dikisos, dibunuh. Lagu saya mati ya. Saya ngisos ya. Pemerintah, waliul amr, ndak kita, ndak terganggu. Ndak majelis pengajian bareh majelis kita ini menerapkan kisos, nggak boleh, harus waliul amr. Ya, majelis ta'lim kita ini menerapkan rajam, enggak boleh, harus waliul amr. Waliul amr tidak menerapkannya, maka ini tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah. Kita tanggung jawab. Rakyat tidak berhak menerapkan kisos tersebut. Nah, kecuali dengan hak la ilaha illallah seperti kisos dan sebagainya, wa hisabuhum 'ala Allah. Kemudian perkara mereka, hisab mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mengucapkan la ilaha illallah padahal li atina. Dia dengan meyakini itu maka serahkan kepada Allah.
Yang penting dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dikanggo teperangin malik dikanggo. Nah, ini hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Ya, dia tulisannya si Al Imam An-Nawawi sebagai dalil dianjurkannya kita untuk bersegera. Ya, dianjurkannya kita untuk bersegera di dalam kebaikan, dan agar di saat kita melakukan kebaikan tersebut hendaklah kita lakukan dia dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Mungkin insya Allah kita ambil beberapa faedah dari hadis yang kita baca tadi. Kita ambil beberapa faedah. Di sini faedah pertama dikatakan faedah pertama, al-hathu 'alal mubadarati ila ma amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini anjuran untuk bersegera mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun perintahnya segera lakukan. Perintah beliau sallallahu alaihi wasallam bagus atau tidak bagus? Bagus atau tidak? Bagus sekali. Bahkan sebagus-bagus perintah, sebagus-bagus perkara adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sudah tahu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segera kerjakan. Jangan ragu. Ya, ndak kana hina itu misal ngeremeham itu misal alur kan. Ya, jangan diurus. Yang penting kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas niki para jamaah? Hadis ini anjuran agar kita bersegera mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal akhdhi bi zahiril amri, dan melakukan zahir dari perintah itu. Melakukan zahir dari perintah. Karena tadi Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, berangkat dan jangan menoleh ke belakang." Zahirnya jangan menoleh ke belakang, ya jangan menoleh badan ini ke belakang. Bisa saja makna kalimat itu jangan menoleh ke belakang, yakni ndak tulak, lekak naik tulak, sekedar andang-andang mudi jenik ngombe-ngombe. Ini bisa kemungkinan. Lagu secara zahir dari kalimat jangan menoleh ke belakang, ya menoleh wajah ini jamak, jangan anding mudi. Makanya kita di sunnah ini bejo zahir ayat ino mah terbaik, ndak malik dan macam-macam. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, turun wah. Ndak malik terputer-pater. Bejo zahirna ino wah, bejo zahir perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ino amalan. Di sini Ali bin Abi Thalib dibilang jangan menoleh. Tentu jamak ya tidak menoleh wajahnya. Kenapa? Mengambil zahir daripada apa? Daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu suruhna berjilbab, biaran berjilbab. Biaran jilbab. Tudung ini wah tutup otak. Mun itu Nabi ngata cara jilbab ati nu. Ati nu berjilbab. Ini memang ada muhtamalat istilah, ada kemungkinan makna. Muntawil ketuk-ketik ada kemungkinan makna. Tapi yang menjadi kepentingan di sini adalah menghukumi perintah itu sesuai dengan zahirnya. Suruh berjilbab, siaran jilbab, ini aran jilbab. Maka langsung laksanakan perintah menutupi kepala ini dengan
jilbab dan seterusnya. Perintah itu yang diambil adalah zahir daripada perintah tersebut. Jelas niki? Jadi Ali bin Abi Thalib bersegera melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengambil zahir daripada perintah. Begitu beliau dikatakan jangan menoleh, tentu jamak jangan menoleh. Ya, badannya langsung Ali bin Abi Thalib tidak menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, hamalatur rayati yang bagi an yakuna yuhibbunallaha wa rasulahu. Yang memegang bendera perang. Bendera perang biasa saya ngerti ya biasa. Pemimpin dia atau anak buah? Pemimpin biasanya makan. Berarti pemimpin itu adalah mereka yang yuhibbunallah wa rasulahu. Hendaklah orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khas sifat pertama sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara syarat bantuan dari Allah itu. Ya, Allah akan membantu memenangkan kita kalau pemimpin kita ini adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dimenangkan oleh Allah. Orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di surah Al-Maidah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Hai orang-orang yang beriman, amun desugul dengan agama Islam, dengan beriman, amun desugul dengan agama Islam, mudah sekali bagi Allah mendatangkan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Mudah gati. Tidak si Islam nengkaina ende bilin Islam, mudah bagi Allah mendatangkan pengganti ini yang dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adillatin 'alal mu'minin, yang dia akan berbuat lembut kepada orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, yang dia akan berbuat tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dia akan berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak akan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya dengan si marak niki ya gin temenangan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang inti yang dia punya adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin-pemimpin ya kuncina mun demile nebantu isi Allah. Pemimpin apa saja kan selakuan tu pemimpin niki nggih. Selakuan tu pemimpin niki minimal pemimpin rumah tangga minimal. Namun temele rumah tangga niki nebantu isi Allah, maka pemimpinnya hendaklah mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pemegang bendera kepemimpinan hendaklah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sifat bagi Hizbullah, itulah sifat bagi kelompok yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki faedah yang kedua, harus pemimpin niki mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga dari hadis ini, as-sahabatu yakrahunal imarah. Sahabat itu dia membenci yang namanya kekuasaan. Benci nama Nabi kekuasaan.
biaran kekuasaan, ini jadi kepala-kepala kekuasaan. Para sahabat membenci itu. Ya, dia memilih yang siaran mau kekuasaan, dia memilih menjauh dia. Ya, kenapa demikian? Karena beratnya tanggung jawab menjadi seorang penguasa. Makanya mereka menjauh dari itu. Ya, angka ngonek Umar mengatakan, "Ndek kuah siaran melet jadi penguasa, ndek kuah kecuali kelemine." Selama ini ndek kuah si melet aran penguasa, ndek kuah melet. Karena memang secara umum sahabat ini dia memilih itu menjauh dia. Kenapa? Karena dia tahu tanggung jawabnya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataharisuna 'alal imarah." Wahai kaum muslimin, laun ginda berebutan siaran kekuasaan ginda berebutan bait kekuasaan ini, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, lagu ginjari penyesalan laun lejelo kiamat. Ginda berebutan bait kekuasaan, lagu ginjari penyesalan setelah ada jari meninggal lidakah nyesalkan ku baitnya. Maka para sahabat menjauh dia dari kekuasaan. Mun itu makin bumi yang guna, woi macam mampun tejakan bebayar, luwe-luwean tu bebayar. Ya, makanya jauh kita dari tata cara pendahulu kita. Baik, kita kembali bahwasanya poin nomor 3, sahabat itu membenci yang namanya kekuasaan dan mereka berusaha menjauh dari kekuasaan karena adanya tanggung jawab di dalam kekuasaan. Poin keempat, ini poin keempatnya sambungannya ke poin ketiga, sebenarnya lagu terpisah ya kan, akan lebih jelas. Poin keempat, jawazut tatallu'i wal istishrafi li amrin ta'akkada khairuh. Bolehnya kita mencari atau meminta kekuasaan itu jikalau sudah jelas kebaikannya. Boleh kita mencarinya, bahkan memintanya kalau kebaikannya sudah jelas. Maramone Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Gingku sade jemak bendera ini dengan si cinta tipe Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW." Berarti dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Jelas kebaikannya berarti. Kemudian dia akan menaklukkan kota Khaybar. Kebaikan luar biasa ini. Nah, kebaikannya sudah jelas, makanya Umar ingin mendapatkannya. Kenapa? Karena kebaikannya sudah jelas. Atau seperti perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana di zamannya beliau denara atau ngelola pembendaharaan negara Mesir saat itu. Masyarakat Mesir terancam kelaparan, paceklik, terancam kelaparan. Yang mampu hanya Nabi Yusuf saat itu. Makanya Nabi Yusuf mengatakan kepada rajanya, "Ij'alni ala khazainil ardh." Wahai raja, jadikan saya bendahara. Dia ngendeng langsung Nabi Yusuf. Dia mengatakan, "Inni hafizun alim." Karena saya ini bisa menjaga harta dan saya ini alim, punya ilmu dalam menjaga harta. Nah, kalau sudah jelas kebaikannya, kamu dengannya. Lagu mun dia deman jelas kebaikannya, apalagi dia di luar belajar, tiba-tiba masuk ke dalam medan politik, mati tahu ini. Ya, karena politik niki dia ada ilmunya juga, ada ilmunya. Sembarangan itu dia tuah belajar, tiba-tiba mah justru mudarat akan lebih banyak daripada kebaikan. Ini faedah yang keempat, boleh sebagaimana tadi Umar, boleh meminta kekuasaan tersebut kalau kebaikannya sudah jelas. Mungkin benar para jamaah jelas niki.
Mudah-mudahan ada salah paham, mudah-mudahan insyaallah. Baik. Jadi kita ulang sekali lagi. Pada asalnya meminta kekuasaan niki dibenci, maka sahabat menjauh dari kekuasaan. Kecuali jelas kebaikan bagi kita, kemaslahatannya jelas. Ya, maka diperbolehkan untuk meminta kekuasaan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya faedah yang kelima. Faedah yang kelima, man ashkala alaihi syai'un fi ma nadaba ilaih sa'ala anhu. Faedah kelima, barang siapa yang masih rancu baginya sebuah masalah, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang mengetahui. Sebagaimana tadi Ali bin Abi Thalib ngandak ya, langsung berkatuan ti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa tujuan teh ini? Apakah sekedar menaklukkan kota Khaybar ke? Tebait hartana selesai wah. Ngeno ke ya Rasulullah? Ini ke tujuan perang ini?" Beliau mengatakan, perangi mereka sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya si masih rancu dalam sebuah masalah, silakan bertanya kepada yang mengetahui. Maka masalah syirik misal rancu bagi kita, tanyakan. Nanti kita berketuan kalau akhirnya terjerumus kita dalam kesyirikan, maka kita berdosa. Kenapa? Karena tidak mencari ilmunya. Oleh karenanya apa yang rancu bagi kita dalam permasalahan apa saja, tanyakan kepada yang mengetahuinya agar terbebaskan dari dosa, ya, dosa berbuat kesalahan gara-gara tidak mengetahui. Kemudian yang keenam, mahabbatullahi wa rasulihi innama takunu bil imani bihima wattiba'i ma amara bihi. Cinta Allah dan cinta Rasulnya ini dengan cara dua kita ngenang mencintai Allah, mencintai Rasul. Bahkan majlis ilmu narana, majlis ilmu cinta Rasul. Apa aja cinta Rasul itu? Dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya itu tidak akan terrealisasi melainkan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ikutin perintahnya. Ya, dia ke sekedar cinta terus dia milih sholat. Kan ada sholat, yang penting cinta Allah jeriwah ngana-ngana. Dia cinta Allah dengan cara sedu tipa Allah dan jalankan perintah Allah. Cinta Rasul yaitu dengan sedu tipa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta. Jadi cinta ya bukan hanya omongan kosong yang tidak ada iman dan tidak ada amal. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Munda tetu-tetu cinta tipa Allah turut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta itu harus disertai dengan amalan. Tidak cukup dengan lisan saja. Faedah yang ketujuh yaitu mu'jizatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an mughayyabin. Faedah yang ketujuh yaitu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beta mukjizatna teh di mana beliau mengabarkan sesuatu yang gaib dan benar terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hal gaib itu? Yaitu kemenangan kaum muslimin. Beliau mengatakan jemaah gina menang dengan Islam, takluk kota Khaybar ini. Ini kan hal gaib, ini belum terjadi. Tapi beliau mengabarkan seperti itu dan pas terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mukjizatnya. Berarti Nabi teh nenau gaib ke berarti ini.
Nabi itu nana gaib ke? Dia nana gaib Nabi itu. Dia nana gaib. Terus kenapa dia tahu besok akan menang? Dia tahu besok akan menang karena dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Maka Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakan ya Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan ya Muhammad bahwasanya aku ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki hartanya Allah di kungepiaknya aku mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya isi mele na sabe isi Allah ino segini sugi. Mun aku jadi ku mampu. Kenapa? Karena aku ndeku berdua harta Allah. Wala a'lamul ghaib, dan saya tidak mengetahui gaib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan saya ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tapi yang aku ikuti adalah, yang aku ucapkan ini adalah apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak gaib, tapi dia bisa mengabarkan apa yang terjadi besok melalui wahyu dari Allah. Amun Nabi doang dia nak gaib, maka dendek sedu munara dengan maran diri dan nau gaib, tak sedu. Amun Nabi doang dia nak gaib, berapa lagi sih lain? Ya, tauku atau nilang sampinde, neno kita sadur ini jelas jamak, ndak sadu, ndak sadu. Karena darah dengan nenau gaib. Jelas niki? Alhamdulillah. Terakhir ya, kita ambil faedah terakhir, yaitu yang ke-8, ahammiyatut tauhid wal bada'u bihi fid da'wah. Hadis ini menunjukkan pentingnya yang namanya tauhid, dan hendaklah seseorang memulai dakwah dengan tauhid. Ya, di mana begitu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu dia ucapkan itu langsung pindahnya lengan kafir aning jari apa? Muslim. Hanya mengucapkan itu, subhanallah, pindahnya langsung lengan kafir aning Islam. Dengan mengucapkan itu langsung haram darahnya, enggak boleh diteteskan. Yang tadinya disuruh perangi dia, begitu mengatakan la ilaha illallah langsung angkat di kanggo malik merangi dia, langsung lepas pedang. Di kanggo malik baik hartanya. Ini pentingnya la ilaha illallah, dan hendaklah dengan la ilaha illallah kita memulai dakwah. Kali saat perang sendiman maju perang ketuan dulu milih kaidah baca la ilaha illallah, mun milih bersaksi la ilaha illallah urung perang lo langsung. Kenapa? Selesai wassalam. Karena itu tujuan dari perang, agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini menunjukkan pentingnya la ilaha illallah, dan hendaklah seseorang kalau berdakwah hendaklah dia memulai dakwahnya dengan la ilaha illallah. Niki dia 8 faedah yang kita ambil dari hadis yang tadi niki, ya, dan masih banyak faedah-faedah yang lain tentunya. Namun insyaallah kita cukupkan dengan 8 faedah niki, ya, hadis yang berada dalam bab anjuran untuk segera beramal saleh, berbuat kebaikan, dan hendaklah kita sungguh-sungguh di dalam mengamalkan kebaikan tersebut dan diamalkan tanpa ragu. Ya, jangan kita ragu-ragu di dalam mengamalkannya. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Amun arak nikman paham bau tekatuanang bareh insyaallah setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu, sila.
Allahumma rabbah. Harap kini menjelas ini. Nggih, silakan. Nggih. Selalu ngagumin sopo guru terus nggih. Kanggo ke tiang fanatik, kanggo te fanatik, lagu dia kanggo fanatik bute. Nah ini dia. Itu si awam ini ya kita tengano arah nabi arana ulama yang dia tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, tahu te kebagusan akidahnya, tahu te kebagusan ibadahnya, akhlaknya, tahu te bagus, maka itu maaf si bodoh ini dengan tengano kanggo te fanatik dia. Ya, kanggo te ikutin dia. Lagu dia te kanggo fanatik buta. Ya, simbe buta ino amun tetau gurun ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tahu te nyelisihi. Lagu bilin te Quran dan Sunnah gara-gara ucapan guru ini, maka ini arahnya fanatik buta. Ini dekanggu. Lagu bagi kita ini masalah rencu ini bau imun itu gin bahasa si awam ini kan, maka ikutinlah guru yang kita sudah yakin bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah laun. Tauti tentu bagus, maka fanatik enti ya bau ini. Lagu ingat ndak fanatik buta ndak. Ya, karena fanatik buta marangone wah tawate si lain kena, tawate si lain ini kena. Ya, terus ia guru teh salah, tawate salah, tawate si lain kena, tawate guru teh salah. Lagu gara-gara ia guru teh kana, ia tetap enti teh. Daka tetau ia salah, daka tetau si lain kena, ia tetap enti teh, maka ini arana fanatik buta ndek kamu. Kita misalkan mengikuti fatwa-fatwa Imam Syafi'i, ngenten titi Imam Syafi'i, maka silakan, boleh bagi kita itu. Lagu oleh saat misalkan ada pendapat Syafi'iyah menyelisih Al-Quran dan Sunnah misal, ya pendapatnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk tetap mengikuti dia, padahal wah tauta menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mun tetap enti perkataan Syafi'iyah misal, padahal wah tahu te nyelisi Quran dan Sunnah, maka ini arna fanatik buta dikanggu fanatik buta. Mun sekedar fanatik kanggu buta itu dikanggu. Nggih, pada marak misal ngombe aran deh kita meleleka, ngono kah leka? Surutnya dengan denden itu denden aku ngenteng ini orang fanatik te denden lagu ndak ada tutup mata ndak pas na denden di deno mun tutup mata bareh keterung si pedenden si denden keterung pemilu de keterung lagu mun de buka yang sambil de begita na denden begitu de keterung itu ndak ada milu longkak ini deku ngenteng semua. Ya, lagu mau udah tutup ngono pada keterungnya milu ida keterung. Ini kurang lebih gambarannya antara fanatik keja fanatik buta. Fanatik ini terdenden lagu bukaannya ngono mata. Sehingga gitana bupeuna kah.
Menetama ning longkak ndeku longkak ini ngenten. Lagu mun buta tutup na jama nganu kah mbembe aning dan juga kuah ngenten. Akhirnya jauh na ida ning longkak ngilu ida tama ning longkak. Nah dalam agama nganu endah tauta dengan ini ya apa bagus akidahna, bagus ibadahna, bagus akhlakna, bau kita mempertanggungjawabkan dia di hadapan Allah laun makan ti wahina lagu tetap dah begita dalam arti begitu dah tahu mah karena selisihin Quran hadis isi gurun tine ngenteng ngana mun tahu ini lisihin mah bekah dene turun papah ino dede turun. Kenapa? Karena dia mengikutin Quran dan hadis dalam masalah ini. Ya, dede turun papah ino. Lagu tetap dihormatin ya. Nggak gara-gara wah sekali salah. Jadi itu loh, nggak tetap hormatin sebagai guru. Cuman dede turutnya masalah ini. Kenapa? Karena masalah ini ia nyelisin Quran dan hadis. Berikutnya besok sesuai balik dengan Quran hadis enti sama adik. Ngeno yo fanatik niki kanggo fanatik lagu dendek fanatik buta. Toy dan bedayangnya mudah-mudahan fanatik kajet fanatik buta fanatik kanggo fanatik buta no si ndek kanggo. Jelas nggih? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Sila masyarakat silain. Payu hilang karena pengajian. Itu baru ini fanatik payu ini pengajiannya. Masalah fanatik no ngenteng payu. Alhamdulillah. Masyarakat no boy berarti bukan selesai lah pengajian. Alhamdulillah. Nggih, ya dan masalah Nabi namanya fanatik ngone ini hanya tipe guru. Bisa saja dia tipe organisasi, bisa saja tipe dan sebagainya. Maka dalam Islam semua itu enggak boleh. Karena kaum muslimin harus bersuku, harus Nabi bersuku. Fanatik buta no dalam segala hal, bukan hanya fanatik buta kepada sosok orang deh, tapi juga kepada ormas enggak boleh fanatik buta ya. Kepada kelompok, kepada madrasah, kepada yayasan enggak boleh yang namanya fanatik buta itu. Ya, kita harus fanatikin benar-benar fanatikin itu hanya Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bembe tahunya Quran hadis kalau sudah jelas itu Al-Quran hadis ino bun, ino si tamalang, ino si tabila. Ya, adapun person niki bau ya Senin Kemis kan. Ya, sehingga fanatik buta tidak boleh kepada mereka. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah. Bayaru ada niki yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.